Pernah kepikiran nggak, kalau benar setan dibelenggu saat Ramadan, kenapa maksiat masih ada? Kita semua sering dengar hadis Nabi. Saat Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap tahun hadis ini dibacakan, tapi realita di lapangan bikin orang bingung. Ramadan datang, tapi pertengkaran masih ada, dusta masih ada, judi online jalan terus, makian di media sosial tetap ramai. Kalau setan dibelenggu, siapa yang kerja? Karena kegelisahan ini muncul berbagai tafsir. Ada yang bilang makna hakikat, ada yang bilang makna kiasan, ada yang bilang setan lemah bukan hilang. Tapi ada satu pendekatan yang jarang dipakai. Bagaimana kalau kita cek langsung ke Al-Quran, setan itu apa? Dalam Al-Quran, setan muncul dalam dua bentuk. Pertama, setan sebagai oknum, manusia atau jin yang menentang kebenaran. Disebut dalam Quran surat Al-Baqarah 14 dan Al-An'am 112. Artinya, ada manusia yang berperan sebagai setan bagi manusia lain. Kedua, setan sebagai pemikiran. Pikiran yang menentang Allah, menimbulkan permusuhan, mendorong maksiat. Quran surat Maryam 44 dan Al-Maidah 91 menjelaskan ini. Jadi, setan dalam Quran bukan cuma makhluk luar, tapi juga sifat dalam diri manusia. Nah, kalau setan itu juga sifat dalam diri, bagaimana mungkin seluruhnya dibelenggu? Selama manusia masih punya hawa nafsu, ego, dan dorongan buruk, potensi setan tetap ada. Sekarang soal surga dan neraka. Al-Quran menjelaskan bahwa surga dan neraka berkaitan dengan akhirat yang terjadi setelah kiamat. Quran surat Ibrahim 48 menggambarkan bumi diganti, manusia dikumpulkan, lalu dihisap. Baru setelah itu manusia dimasukkan ke surga atau neraka. Quran surat Zumar ayat 73. Artinya, surga dan neraka adalah realitas fase akhirat, bukan kondisi fisik dunia yang sedang berjalan sekarang. Jadi kalau kita menyusun semua informasi Quran ini, maka muncul pemahaman setan selalu ada di tengah manusia sebagai oknum maupun sebagai pemikiran. Dan surga neraka berkaitan dengan fase setelah kehidupan dunia. Maka hadis tentang setan dibelenggu perlu dipahami dalam kerangka Al-Quran, bukan dipahami terpisah dari Quran. Karena Quran adalah standar verifikasi. Intinya bukan menolak hadis, tapi memastikan pemahaman kita selaras dengan kitab utama. Sebab iman dalam Quran bukan autopilot, tapi iman yang sadar, berpikir, dan menguji. Dan mungkin Ramadan bukan berarti setan hilang, tapi manusia diberi kesempatan lebih besar untuk melawannya.